Ditetapkan sebagai sekolah penggerak, maksudnya apa, Pak Ibu? Maksudnya adalah SMA Negeri 1 Seririt itu harus bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu tuntutan sekolah penggerak, Bapak Ibu. Tentunya tuntutan itu tidak mudah untuk direalisasi, Bapak Ibu. Itu menuntut peran serta orang tua. Menuntut peran serta orang tua, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu di rumah sedapat mungkin memfasilitasi anak dalam belajar. Memfasilitasi anak dalam belajar maksudnya adalah menyiapkan waktu yang cukup bagi anak Bapak Ibu untuk bisa mereka belajar. Sekalipun barangkali Bapak Ibu perlu juga dibantu, tetapi ingat tugas pokoknya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu adalah belajar. Kalau Bapak Ibu mempekerjakan anak Bapak Ibu untuk mencari nafkah, itu salah Bapak Ibu. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu salah besar. Belum waktunya anak itu mencari nafkah Bapak Ibu. Kalau sekedar membantu iya, itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tolong fasilitasi anak Bapak Ibu. Pertama, menyiapkan waktu yang cukup. Kemudian Bapak Ibu memberikan perhatian kapan anak Bapak Ibu waktunya belajar, kapan harus membantu Bapak Ibu, kapan dia harus mengerjakan pekerjaan yang lain, kapan dia refreshing dan lain sebagainya. Tolong itu dipantau Bapak Ibu sekalian. Karena ketika di rumah tentunya itu menjadi kewenangan Bapak Ibu. Nah, ketika anak Bapak Ibu ada di sekolah tentunya menjadi kewenangan kami di sekolah. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena ada paradigma atau cara pandang yang serahkan saja ke sekolah. Mau diapakan anak saya, yang penting anak saya nanti tamat dengan nilai yang bagus, dengan karakter yang bagus. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, tidak bisa. Ingat waktunya 2/3 ada di sekolah, maaf, ada di rumah. Jadi hanya 1/3 ada di sekolah, begitu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, memfasilitasi anak dalam belajar. Tentunya harapan kami adalah Bapak Ibu juga bisa menyiapkan fasilitas belajar. Kalau sekarang Bapak Ibu, anak-anak itu dituntut membawa handphone ke sekolah, gadget itu Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah keharusan di era yang sekarang ini, yang sering disebut dengan era digital. Jadi handphone itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Barangkali Bapak Ibu juga mengalami sendiri. Jadi anak-anak sekarang ketika mereka ulangan Bapak Ibu tidak lagi menggunakan kertas. Memang diarahkan seperti itu, tidak lagi menggunakan kertas. Karena memang program pemerintah mengurangi kertas Bapak Ibu, karena bahan utama kertas itu dari hutan. Hutan banyak dibabak untuk keperluan kertas, menjadi tidak efektif, tidak efisien. Itu di era yang serba digital ini Bapak Ibu, pendidikan tidak boleh ketinggalan. Kalau yang lain sekarang Bapak Ibu belanja melalui online, kemudian Bapak Ibu bertransaksi melalui online, pendidikan juga tidak boleh kalah Bapak Ibu, harus lebih di depan. Maka sekolah itu punya konsep untuk bagaimana memanfaatkan digital itu dengan baik, teknologi informasi itu dengan baik. Dan kalau sekarang anak Bapak Ibu, kalau nanti anak Bapak Ibu tamat mencari kerja, mencari sekolah, semua tes itu online Bapak Ibu. Tidak ada yang tes manual menggunakan kertas, tidak ada lagi itu. Nah, kami di sekolah akan kita belajarkan itu, membiasakan itu, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu punya pemahaman bagaimana alat telekomunikasi handphone itu bisa bermanfaat dengan baik. Karena di sisi lain Bapak Ibu, handphone itu bisa menyesatkan, bisa membahayakan.
ketika tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu bersama-sama kita arahkan anak-anak untuk menggunakan handphone itu dengan bijak. Jadi sesuai dengan keperluannya, sehingga handphone itu bisa bermanfaat, begitu. Sekarang banyak yang sukses itu karena handphone itu, Bapak Ibu. Karena jadi ada alumni SMA Negeri 1 Seririt, kalau tidak salah tamat tahun 2020, Bapak Ibu, yang sekarang sudah menjadi YouTuber yang sukses, konten kreator yang sukses. Jadi yang dari Seririt, Bapak Ibu, kemarin juga kita hadirkan ke sekolah. Itu adalah hasil dari sebuah kreativitas, Bapak Ibu. Jadi artinya, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebetulnya tidak bisa melarang, tapi mengatur bagaimana handphone itu digunakan. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan penyelenggaraan program sekolah khususnya terkait dengan pembinaan kesiswaan, Bapak Ibu sekalian, kami pihak sekolah akan secara intens menghubungi Bapak Ibu sekalian ketika anak Bapak Ibu barangkali perlu koordinasi, jadi perlu penanganan serius yang harus melibatkan orang tua, sehingga tidak keburu sudah sangat fatal Bapak Ibu. Karena sekarang Bapak Ibu, di era yang sekarang ini, hal-hal negatif itu banyak sekali Bapak Ibu yang mempengaruhi, yang anak-anak akan bisa terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jadi bisa melalui handphone, bisa melalui pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari tugas kita bersama-sama ketika anak Bapak Ibu di sekolah, kami selaku orang tua, ketika anak Bapak Ibu di rumah, tentunya Bapak Ibu selaku orang tua, kita punya tujuan yang sama Bapak Ibu. Bagaimana membekali anak Bapak Ibu, paling tidak dalam 3 tahun ini, anak Bapak Ibu nanti siap untuk ada yang melanjutkan perguruan tinggi, ada yang mencari kerja, barangkali langsung pada intinya bisa hidup di masyarakat. Jadi kami ingin lembaga SMA Negeri 1 Seririt bisa mengkontribusi, bisa memberikan warna terhadap kehidupan anak Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu. Jadi alumni SMA Negeri 1 Seririt sekarang banyak yang menjadi pejabat, bahkan menjadi profesor. Banyak ada yang menjadi kepala dinas, banyak Bapak Ibu, ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi dokter. Itu tiada lain adalah berkat kerjasama yang intens, yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, ketika kami harus mengundang Bapak Ibu sekalian, menghubungi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Bapak Ibu dipanggil Bapak Ibu, bukan, tetapi dihadirkan ke sekolah untuk berkoordinasi terhadap keberadaan anak Bapak Ibu di sekolah. Dengan demikian Bapak Ibu, maka pembinaan yang kami lakukan di sekolah itu akan bisa lebih efektif. Jadi cepat bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, pembagian rapor Bapak Ibu. Rapor atau laporan hasil belajar Bapak Ibu sekalian itu pertama disampaikan kepada siswa tentunya, kemudian yang kedua kepada orang tua. Di rapor itu ada tanda tangan orang tua Bapak Ibu. Itu wajib Bapak Ibu nanti menandatangani itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu diberikan laporan oleh sekolah tentang hasil belajar selama dalam 1 semester. Bapak Ibu nanti bisa melihat kemajuan belajar anak Bapak Ibu. Barangkali ada yang sudah mencapai target, ada yang belum, ada yang bahkan melampaui target. Bapak Ibu yang punya target masing-masing itu terhadap anaknya. Jadi tolong Bapak Ibu cermati rapor itu. Sebagai bentuk Bapak Ibu sudah mencermati, maka bubuhkan tanda tangan di situ.
Ketika rapot itu digunakan Bapak Ibu sekalian nanti untuk mencari kerja, mencari sekolah, maka tanda tangan orang tua itu wajib Bapak Ibu, wajib. Rapot itu akan sah, akan punya nilai ketika sudah dibubuhkan tanda tangan orang tua, begitu. Jadi seperti itu. Nah sebentar Bapak Ibu akan masuk ke kelas-kelas. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu anaknya itu kelas berapa, kelas 11 IPA, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, kelas 12 juga seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu diperkenalkan wali kelasnya, setelah itu lanjut ke kelas masing-masing, begitu. Kemudian berkaitan dengan pembiayaan, Bapak Ibu sekalian, pembiayaan pendidikan untuk tingkat SMA, Bapak Ibu, SMA, SMK itu masih memerlukan pembiayaan atau partisipasi dari orang tua. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan Bapak Ibu, pemerintah itu belum bisa mewajibkan wajib belajar sampai dengan 15 tahun, belum Bapak Ibu. Jadi belum bisa, belum mampu, sehingga sebagian pembiayaan itu masih dibebankan kepada orang tua, khususnya di Provinsi Bali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu barangkali tahu ada di provinsi lain seperti di Jakarta, ada di Jawa seperti Bekasi, Depok itu sudah membebaskan sampai SMA karena pemerintah daerahnya mampu Bapak Ibu, mampu. Kita di Bali belum mampu. Maka sebagian sepertiganya Bapak Ibu itu masih membutuhkan partisipasi orang tua dalam bentuk iuran komite yang Bapak Ibu bayarkan setiap bulan, jadi Rp75.000 itu. Yang mau tegaskan Bapak Ibu, yang punya kewajiban membayar iuran komite itu bukan anak Bapak Ibu, tapi orang tua. Barangkali kalau disuruh membantu membayarkan sekolah kepada anaknya, iya gitu. Tapi ingat, itu adalah kewajiban orang tua Bapak Ibu, bukan kewajiban anak. Sehingga kami tidak bisa memberikan sanksi kepada anak, tidak boleh itu dilakukan gitu. Kalau kemarin Bapak Ibu ketika kami akan mengadakan ulangan Bapak Ibu, penilaian akhir semester, kita menuntut tolong lunasi iuran komite sampai dengan bulan November. Tapi ketika orang tuanya masih belum bisa, silakan hadir ke sekolah untuk penangguhan. Kapan kesanggupan membayar? Bukan tidak boleh ikut penilaian akhir semester Bapak Ibu, tidak seperti itu. Karena tidak boleh kita memberikan sanksi ke anak, tidak boleh. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab Bapak Ibu, tolong hadir ke sekolah, lakukan penatapan. Itu yang sudah terjadi Bapak Ibu, supaya tidak salah persepsi di masyarakat. Kejam sekali sekolah SMA Negeri 1 Seririt, tidak bayar komite kok tidak ikut ulangan. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu, tidak ada. Kami sebetulnya meminta tanggung jawab Bapak Ibu selaku orang tua. Sekiranya memang belum bisa, ya lakukan, termasuk pembagian rapor hari ini. Seperti itu. Kenapa? Karena dana atau biaya itu Bapak Ibu, uang itu sudah harus digunakan Bapak Ibu. Digunakan untuk apa saja Bapak Ibu? Itu digunakan untuk membayar honor guru dan pegawai honor Bapak Ibu. Jadi pegawai honor itu atau guru honor Bapak Ibu itu direkrut oleh sekolah itu untuk memenuhi personalia sekolah, sehingga sekolah itu bisa berjalan penyelenggaraan pendidikannya. Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku Bapak Ibu. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Seririt itu sudah disepakati setiap bulan itu Rp75.000. Jadi dicicil setiap bulan. Jadi Rp75.000. Itu berlaku untuk tahun depan juga masih sekian Bapak Ibu. Jadi hitung-hitungannya tetap adalah jumlah guru honor dan pegawai honor. Jadi demikian. Kemudian berikutnya yang sampaikan masalah beasiswa Bapak Ibu. Beasiswa, tolong Bapak Ibu pahami, beasiswa PIP Bapak Ibu, Program Indonesia Pintar, itu adalah program pemerintah pusat
yang datanya itu ada di pusat Bapak Ibu, itu melalui dinas sosial di masing-masing kabupaten, yang tentunya pendataannya itu ya dari desa, dari dusun. Kami pihak sekolah tidak punya kewenangan untuk menentukan itu Bapak Ibu, tidak punya kewenangan. Kami hanya menerima data bahwa siswa SMA Negeri 1 Seririt tahun ini inilah peserta PIP. Kami pihak sekolah hanya membantu mencairkan. Selanjutnya tentunya digunakan untuk membiayai sekolah. Kalau memang pada saat cair, kemudian ada tunggakan iuran komite misalnya, ya harus digunakan untuk itu. Jadi digunakan untuk membiayai anak bapak ibu selama mengikuti penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu. Kemudian kami juga Bapak Ibu sekalian dari pihak sekolah juga sering kita meminta pihak-pihak terkait yang barangkali mereka sudi untuk mendonasikan sebagian keuntungannya atau sebagian penghasilannya. Jadi ada Bapak Ibu, ada yayasan alumni SMA Negeri 1 Seririt, di sana adalah kumpulan alumni yang sukses, mereka membuat yayasan. Kemudian yayasan itu salah satunya adalah punya program untuk membantu adik-adiknya. Artinya adik-adik itu adalah anak bapak ibu yang pas mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Seririt. Nah, ketika itu memang ada Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah itu akan mendata. Jadi mencari siswa yang memang tepat untuk diberikan beasiswa. Kemudian ada juga dari yayasan yang lain. Nah, kemarin Bapak Ibu itu ada beasiswa dari